Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Menurut Dunn, upaya untuk menghasilkan informasi dan argumen dapat menggunakan pendekatan normatif yang artinya a. Memusatkan perhatian pada tujuan dan mengusulkan tindakan apa yang semestinya dilakukan. B. Memutuskan perhatian pada tujuan menemukan nilai dari berbagai kebijakan yang dihasilkan. C. Memusatkan perhatian pada tujuan menjelaskan sebab akibat dari kebijakan publik. D. Memusatkan perhatian pada fenomena di lapangan dalam mengambil kebijakan. E. Memusatkan perhatian pada tujuan yang diharapkan. Jawabannya adalah A. Memusatkan perhatian pada tujuan dan mengusulkan tindakan apa yang semestinya dilakukan. Pembahasan. Menurut Dunn, upaya untuk menghasilkan informasi dan argumen dapat menggunakan pendekatan normatif, yang artinya memusatkan perhatian pada tujuan dan mengusulkan tindakan apa yang semestinya dilakukan. 2. Dalam monitoring dan evaluasi, analisis perlu membedakan antara policy inputs, policy outputs, policy process, dan policy impacts. Yang termasuk dalam policy inputs adalah A. Administratif, organisasional, dan politik. B. Barang atau jasa resource yang diterima target. C. Perubahan aktual yang dihasilkan output. D. Sumber daya waktu, uang personil, peralatan yang digunakan untuk menghasilkan output dan impact. E. Perubahan aktual pada input. Jawabannya adalah D. Sumber daya waktu, uang personil, peralatan yang digunakan untuk menghasilkan output dan impact. Pembahasan. Dalam monitoring dan evaluasi, analisis perlu membedakan antara policy inputs, policy outputs, policy process, dan policy impacts. Yang termasuk dalam policy inputs adalah 1. Sumber daya waktu, uang personil, dan peralatan yang digunakan untuk menghasilkan output dan impact. 3. Kemampuan untuk memprediksi hasil-hasil kebijakan perlu dimiliki seorang analis kebijakan. Hal ini disebut A. Konjektur, B. Forecasting, C. Proyeksi, D. Simulator, E. Akumulator. Jawabannya adalah B. Forecasting. Pembahasan. Kemampuan untuk memprediksi hasil-hasil kebijakan perlu dimiliki seorang analis kebijakan yang disebut forecasting. 4. Dampak kebijakan publik ditariknya subsidi bahan bakar minyak dapat terkena pada masyarakat kecil yang tidak memiliki kendaraan bermotor. Dengan adanya kenaikan harga bahan pangan dan sandang, dampak kebijakan tersebut dikenal sebagai dampak A. Biaya tidak langsung atau indirect cost. B. Limbah kebijakan atau spillover effect. C. Eksternalitas positif. D. Tidak diharapkan atau unintended consequences. E. Eksternalitas negatif. Jawabannya adalah B. Limbah kebijakan atau spillover effect. Pembahasan. Dampak kebijakan publik ditariknya subsidi bahan bakar minyak dapat terkena pada masyarakat kecil yang tidak memiliki kendaraan bermotor. Dengan adanya kenaikan harga bahan pangan dan sandang, dampak kebijakan tersebut dikenal sebagai dampak limbah kebijakan atau spillover effect. 5. Salah satu komponen dalam analisis kebijakan antara lain A. Visibilitas politik atau political visibility. B. Biaya advokasi. C. Literatur. D. Pelaku kebijakan atau political subject. E. Validitas politik. Jawabannya adalah A. Visibilitas politik atau political visibility. Pembahasan. Salah satu komponen dalam analisis kebijakan adalah visibilitas politik atau political visibility. 6. Dokumen yang ringkas dan netral yang fokus kepada isu tertentu yang membutuhkan perhatian pengambilan kebijakan yang memaparkan alasan rasional pemilihan alternatif kebijakan tertentu yang ada pada tataran perdebatan kebijakan disebut A. Policy paper. B. Policy brief. C. Policy memo. D. Monograph. E. Policy graph. Jawabannya adalah B. Policy brief. Pembahasan. Policy brief adalah dokumen yang ringkas dan netral yang fokus kepada isu tertentu yang membutuhkan perhatian pengambilan kebijakan yang memaparkan alasan rasional pemilihan alternatif kebijakan tertentu yang ada pada tataran perdebatan kebijakan.
7. 4 fase dalam perumusan masalah menurut Wimmer dan Vining kecuali A. Problem searching, B. Problem definition, C. Problem solving, D. Problem specification, E. Problem sensing. Jawabannya adalah C. Problem solving, pembahasan, yang termasuk fase dalam perumusan masalah menurut Wimmer dan Vining adalah 1. Problem searching, 2. Problem definition, 3. Problem specification, 4. Problem sensing. 8. Data menurut skala pengukuran dibagi menjadi 4 kecuali A. Data rasio, B. Data interval, C. Data nominal, D. Data panel, E. Data ordinal. Jawabannya adalah D. Data panel, pembahasan. Data menurut skala pengukuran dibagi menjadi 4, yaitu 1. Data rasio, 2. Data interval, 3. Data nominal, dan 4. Data ordinal. 9. Kebijakan publik diartikan sebagai A. Aspirasi dan tindakan elit politik dalam aktivitas politiknya, B. Semua tindakan negara, C. Serangkaian tindakan yang dipilih pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang, D. Pilihan pemerintah yang didasarkan pada kepentingan elit politik, E. Serangkaian tindakan politik. Jawabannya adalah C. Serangkaian tindakan yang dipilih pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang. Pembahasan. Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dipilih pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang. 10. Apa yang pertama dilakukan oleh analis kebijakan publik dalam proses pembuatan policy paper? A. Penyamaan visi misi, B. Identifikasi masalah, C. Menyusun strategi, D. Analisis stakeholders, E. Mengatur tujuan. Jawabannya adalah B. Identifikasi masalah. Pembahasan. Yang pertama dilakukan oleh analis kebijakan publik dalam proses pembuatan policy paper adalah mengidentifikasi masalah. 11. Salah satu fungsi kelompok kepentingan dalam proses kebijakan adalah A. Mengaktifkan kegiatan masyarakat dalam pembangunan, B. Membuka hubungan perdagangan negara dengan negara lain, C. Penghubung antara rakyat dengan perumus kebijakan, D. Penentu kebijakan luar negeri, E. Penghubung negara dan negara lain. Jawabannya adalah C. Penghubung antara rakyat dengan perumus kebijakan. Pembahasan. Salah satu fungsi kelompok kepentingan dalam proses kebijakan adalah menghubungkan antara rakyat dengan perumus kebijakan. 12. Salah satu teknik kelompok kepentingan di Amerika Serikat untuk melaksanakan pengaruh politiknya melalui ikatan emosional akibat kedekatan hubungan dengan para pembuat kebijakan negara merupakan teknik A. Kontribusi untuk kampanye, B. Kampanye publikasi besar-besaran, C. Melakukan tekanan melalui publikasi, D. Pengaruh pribadi, E. Pengaruh kelompok. Jawabannya adalah C. Melakukan tekanan melalui publikasi. Pembahasan. Teknik kelompok kepentingan di Amerika Serikat untuk melaksanakan pengaruh politiknya melalui ikatan emosional akibat kedekatan hubungan dengan para pembuat kebijakan negara merupakan teknik pengaruh pribadi. 13. Arti yang terkandung sebagai masalah kebijakan adalah A. Konflik sosial, B. Konflik horizontal dan vertikal, C. Kebutuhan atau ketidakpuasan manusia akan suatu kebijakan yang harus dipecahkan, D. Problem umum yang saling bertentangan, E. Konflik politik. Jawabannya adalah C. Kebutuhan atau ketidakpuasan manusia akan suatu kebijakan yang harus dipecahkan. Pembahasan. Masalah yang terkandung sebagai masalah kebijakan adalah kebutuhan atau ketidakpuasan manusia akan suatu kebijakan yang harus dipecahkan. 14. Agenda sistemik berbeda dengan agenda pemerintah, sehingga agenda sistemik diartikan sebagai A. Semua isu yang dipandang oleh anggota masyarakat politik sebagai perhatian masyarakat umum dan berada dalam kewenangan sah setiap tingkat pemerintahan, B. Tuntutan-tuntutan dalam sistem politik, C. Urutan daftar masalah dengan masalah terpenting sebagai prioritas, D. Uraian masalah-masalah lama dan baru yang khas serta konkret di mana pembuat kebijakan menilainya sebagai masalah publik dan melakukan tindakan serius terhadapnya, E. Tuntutan-tuntutan dalam sistem sosial. Jawabannya adalah A. Semua isu yang dipandang oleh anggota masyarakat politik sebagai perhatian masyarakat umum dan berada dalam kewenangan sah setiap tingkat pemerintahan.
Pembahasan. Agenda sistemik diartikan sebagai semua isu yang dipandang oleh anggota masyarakat politik sebagai perhatian masyarakat umum dan berada dalam kewenangan sah setiap tingkat pemerintahan. 15. Berikut ini pengertian proses perumusan usulan kebijakan, yakni kegiatan A. Membuat daftar nominatif urutan masalah-masalah publik berdasarkan skala prioritas secara politis. B. Menyusun dan mengembangkan serangkaian program pemerintah untuk mengatasi masalah tertentu. C. Melegitimasi kebijakan definitif. D. Melaksanakan kebijakan untuk memecahkan masalah publik. E. Membuat daftar kebijakan definitif. Jawabannya adalah B. Menyusun dan mengembangkan serangkaian program pemerintah untuk mengatasi masalah tertentu. Pembahasan. Proses perumusan usulan kebijakan, yakni kegiatan menyusun dan mengembangkan serangkaian program pemerintah mengatasi masalah tertentu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat berjuang P3K!